Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5A, tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Silakan disimak dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Pembelajaran 5, muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Proses pernapasan pada manusia. Yang kolom pertama itu proses menghirup udara. Tahap yang pertama, udara masuk melalui hidung. Selanjutnya, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, ini ada gambarnya ya. Udara masuk melalui hidung, kemudian gambar selanjutnya, paru-paru mengembang, rongga dada membesar. Kotak atau kolom yang kedua, proses menghembuskan udara. Tahap yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Bupena halaman 92 sampai dengan 93, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks yang berjudul Hujan Buatan di Desa Karangbatu di buku Bupena halaman 92 sampai dengan 93. Buatlah pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban berdasarkan teks tersebut. Teksnya berbunyi seperti ini. Sudah 2 bulan lamanya, Desa Karangbatu mengalami kekeringan. Hal ini membuat penduduk Desa Karangbatu resah. Sawah mereka mengalami kekeringan sehingga mereka mengalami gagal panen. Akibatnya, mereka tidak dapat bekerja untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Desa Karangbatu berdiskusi dengan penduduk setempat untuk membuat hujan buatan. Hujan buatan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi Desa Karangbatu yang mengalami kekeringan. Manfaat tersebut diantaranya menyirami tanaman, mengisi sumber air, mengairi sawah, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan menyejukkan tempat. Hujan buatan ini dibuat oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Cara membuat hujan ini adalah dengan penyemaian awan atau yang dikenal dengan cloud seeding. Cloud seeding ini membuat awan menggumpal dan disemai sehingga akan memberikan efek berupa turun hujan. Hujan buatan telah berhasil dilakukan. Kini, penduduk Desa Karangbatu tidak lagi resah karena kekeringan. Mereka sudah bisa melakukan aktivitas dengan normal. Mereka sangat bersyukur akan turunnya hujan, walaupun hanya hujan buatan.
Hujan membuat tanaman subur kembali. Selain itu, udara menjadi tidak terlalu berdebu sehingga tidak mengganggu kesehatan pernapasan mereka. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan beserta jawaban berdasarkan teks yang didengarkan tadi. Yang pertama, berapa lama Desa Karangbatu mengalami kekeringan? Desa Karangbatu mengalami kekeringan selama 2 bulan. Pertanyaan yang kedua, mengapa warga gagal panen? Karena sawah mereka mengalami kekeringan. Pertanyaan nomor 3, apa akibat kekeringan tersebut? Akibat dari kekeringan tersebut adalah warga mengalami gagal panen dan tidak bisa bekerja memenuhi keperluan sehari-hari. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor merupakan tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ini kita temukan dalam lagu-lagu yang bersifat sedih. Tangga nada diatonis minor dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tangga nada minor asli. Kenapa disebut tangga nada minor asli? Karena belum mendapat nada sisipan. Tangga nada minor asli diperoleh dari nada La atau solmisasinya angka 6, nada ke-6 dari tangga nada mayor. Selanjutnya yang kedua adalah tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis ini nada ke-7 dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Yang ketiga, tangga nada minor melodis. Ini nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Bu Pena halaman 94 latihan muatan SBDP KD 3.2. Pertanyaan nomor 1, apa ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor adalah yang pertama, susunan nada-nadanya berjarak 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Yang kedua, lagu bersifat sedih. Pertanyaan nomor 2, jelaskan masing-masing apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis minor asli, harmonis, dan melodis. Jawabannya, tangga nada minor asli, nada-nada pokoknya masih asli atau belum mendapat nada sisipan. Diperoleh dari nada La atau solmisasi angka 6 atau nada ke-6 dari tangga nada mayor. Tangga nada minor harmonis itu nada ke-7 dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberikan tanda kres. Tangga nada minor melodis, nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Pertanyaan nomor 3, perhatikan lagu-lagu yang ada di buku Bu Pena halaman 94. Tuliskan lagu-lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya tadi ya, lagunya bersifat sedih. Berarti jawabannya yang pertama lagu Syukur, 2 Himne Guru, 3 Mengheningkan Cipta, 4 Bengawan Solo, 5 Gugur Bunga.
Pembelajaran 6 muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Pupena halaman 95, latihan muatan PPKN KD 3.2. Pertanyaan nomor 1. Pak Andi tinggal di Kompleks Mawar Merah. Setiap minggu, warga yang tinggal di Kompleks Mawar Merah mengadakan bersih-bersih lingkungan. Akan tetapi, Pak Andi sering menolak saat diajak bersih-bersih oleh tetangganya. Akibatnya, rumah Pak Andi selalu kotor dan penuh sampah. Pertanyaan 1A. Apakah Pak Andi sudah bertanggung jawab sebagai masyarakat? Jawabannya, belum. Pertanyaan 1B, apa akibatnya apabila Pak Andi tidak menjalankan tanggung jawabnya? Jawabannya, rumahnya kotor dan penuh sampah. Pertanyaan nomor 2, perhatikan gambar di buku Pupena halaman 95. 2A. Apa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sesuai gambar tersebut? Jawabannya adalah membersihkan kamarnya. Pertanyaan 2B. Apa akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan? Jawabannya, kamar menjadi kotor dan berantakan. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, di sini ada gambar ya. Balon kata yang pertama, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Balon kata yang kedua, ada 3 informasi yang kudapat dari teks bacaan tadi teman-teman. Nah, ini percakapan mereka ya. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Nah, balon kata tadi adalah diskusi ya. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Lagu-lagu yang memiliki tangga nada mayor contohnya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Lagu-lagu pada tangga nada mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Tangga nada minor contoh lagunya Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Lagu-lagu pada tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.